Iya, Mas. Nah, Betul. itu Ini dengan adanya corona ini, bener-bener deh, nggak ada yang ngumpul-ngumpul. ya, karena Kita tahu budaya mereka pagi itu, ibu-ibu umur-umur pensiunan itu pada dansa-dansa gitu. ya, Itu stop. kalau di Indonesia kelihatannya belum nih, belum diterapkan. Berbagai macam. Jadi, Ya, jadi menurut saya kontrol kontrol pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi epidemi corona ini memang cukup ketat ya, dengan peraturan untuk mengurangi angka, karena Cina kita tahunya sebagai pusat epicentrumnya corona. Jadi dan angka itu mulai berangsur-angsur pulih gitu lah, dibandingkan, dan sekarang kan di luar dari itu malah ya. Bahkan kalau saya sih agak menariknya gini, Mas, ketika masyarakat Cina, terutama orang Cina itu dengan maskernya gitu ya, saya sempat keluar, tapi kalau warga negara asing yang Eropa tuh ada yang tidak pakai masker gitu. Kadang-kadang saya mikir ya, ini, terus saya sempat tanya, kebetulan isi saya orang Eropa, kenapa ya orang Eropa nggak pakai masker? Karena mereka pikir bukan masker yang harus dipakai, tapi cuci tangan harus diperbanyak. Oh gitu ya. Jadi ada agak cuek, dan sekarang akhirnya timbulnya malah di angka sana yang lebih besar ya sekarang. Ya. Padahal Sekarang juga budaya orang Tiongkok itu kan sering ngumpul juga ya. Nah, iya, Mas. Betul. Ini dengan adanya corona ini, bener-bener deh, nggak ada yang ngumpul-ngumpul. Iya, Kita tahu budaya mereka pagi itu, ibu-ibu umur-umur pensiunan itu pada dansa-dansa gitu. Itu stop, Mas, semua. Jadi memang tidak ada yang bandel ya, semua disiplin ya. Iya, di stop. Benar-benar menjalankan apa yang harus diperintahkan oleh pemerintah setempat ya. Ya, kelihatannya kalau kita lihat misalnya di Italia ya, di Eropa umumnya, ternyata yang sebarannya cukup luas itu yang memiliki kultur yang sering ngumpul-ngumpul itu orang Italia kan sering ngumpul ya dibanding kota lainnya. Nah, di Tiongkok juga gitu. Di Indonesia juga mungkin senang ngumpul juga, cuma agak bebal disuruh di stop dulu ngumpul gitu ya. Iya, saya kan dalam situasi corona kemarin sempat melihat bagaimana sih keadaan Indonesia gitu. Sempat ada berita bahwa Indonesia masih bebas, masih aman dengan corona gitu kan. Karena mungkin kita berada di iklim tropis gitu ya. Saya berharap ini mudah-mudahan benar gitu loh. Tapi lama-lama kok malah semakin parah gitu loh. Kunjungan turis yang membawa masuk kan itu lebih banyak, Mas. Ini saya rasa ini kita juga, menurut saya agak telat, Mas, dalam mengunci sebenarnya. Sehingga corona itu udah masuk duluan gitu. Nah, sekarang juga yang sedang ramai di kita adalah dibolehkannya orang mudik, wacana tadinya antara boleh dan tidak. Kita sekarang dibolehkan dengan catatan kalau mudik harus karantina mandiri 14 hari, pulang ke Jakarta nanti 14 hari lagi, jadi 28 hari hanya untuk isolasi mandiri, lebarannya hanya 2 hari. Ya. Di Cina juga sempat, Mas, berlaku seperti itu. Jadi saya mendengar bahwa memang ada isolasi gini, Mas. Warga negara yang pulang ke Shanghai, siapapun waktu itu ya, belum sempat ketat banget. Pasca corona sudah ini, mereka boleh balik, tapi kontrol di bandara di Shanghai Pudong itu, Mas, itu ketat banget. Berlapis-lapis mereka harus melewati itu, dan ketika mereka masuk, mereka keluar harus diarahkan ke sebuah hotel yang mereka harus di karantina 14 hari.
biayanya bervariatif Mas, sekitar 400 yuan per hari itu biayanya dalam 2 minggu Mas. Hotel itu sudah ditentukan oleh pemerintah dan dikontrol oleh mereka. Yang bayar pemerintah? Atau iya, enggak, ini pribadi Mas. Oh, pribadi. Pribadi. Terus ada juga yang mereka dari bandara diantar ke apartemennya, tapi dengan kelengkapan baju yang steril gitu loh. Dan mereka dilaporkan ke manajemen setempat tinggal bahwa orang ini baru pulang. Mereka harus di dalam, dikurung 14 hari Mas, tidak boleh kemana-mana. Itu kalau melanggar, mereka akan dikena sanksi. Ya. Jadi jangan coba-coba. Sanksinya denda atau kurungan? Ada salah satu kabar beritanya, ada warga negara asing, dia baru datang dan dikarantina baru 2 hari. Dia salah satu instruktur gym gitu, dia keluar. Itu langsung deportasi Mas. Oh, iya. Jadi arti kata ini peraturan, kita harus benar-benar. Justru yang saya khawatir ini sekarang Mas, kan banyak anak-anak kita yang kuliah di Shanghai ini, beasiswa gitu kan. Mereka libur Imlek keluar. Ini totalnya ratusan Mas keluar. Yang saya khawatirkan adalah ketika mereka kembali. Peraturannya waktu itu boleh kembali sebelum pada bulan April. Akhirnya diperpanjang, jangan masuk dulu. Kalau mereka masuk, mereka harus hidup di luar kampus selama 14 hari Mas. Kalau mereka melanggar, masuk sebelum tanggal ditentukan, beasiswa mereka hilang Mas. Dan langsung dicabut hak-haknya. Nah sekarang diperpanjang sampai batas yang tidak ditentukan. Jadi banyak teman-teman mahasiswa yang masih kuliah online di tanah air dan mereka banyak yang mau kembali juga, pengen buru-buru kembali gitu. Saya bilang tetap aja di sana dulu, tunggu. Sekarang Shanghai lebih ketat lagi. Yang boleh masuk ke Shanghai sekarang hanya diplomatik dan pilot kru kapal yang singgah. Selebihnya nggak boleh. Ini karena ada sempat merebak angka lagi, naik lagi. Itu ketika ada kedatangan orang dari luar, sebenarnya bukan warga negara asing, warga negara Cina juga yang berpergian juga dari luar. Nah inilah yang sempat naik lagi angkanya. Jadi mereka menutup kembali. Ya, Bang Jali, kalau kita baca di informasi-informasi yang beredar di Indonesia, terutama di WhatsApp grup ya, itu salah satu yang banyak diceritakan adalah bagaimana sikap masyarakat di Tiongkok, khususnya di Wuhan, itu yang katanya saling support satu sama lain. Itu maksudnya apa? Ya, saling support di sini dalam artinya kayak gini Mas. Saya melihat kebersamaan dalam mereka dalam hal Wuhan sebagai pusat epidemi, bagaimana kota-kota lain mendukung untuk mengurangi angka ini, dan ini adalah tragedi nasional mereka awalnya, jadi menjadikan jadi tragedi internasional yang jadinya musibah dunia jadinya. Saling support itu gini, dukungan obat pemerintah dari berbagai kota itu sangat-sangat benar. Ada yang misalnya menyumbang materi ke Wuhan, itu Wuhan yang paling di support Mas. Kota-kota lain mendukung itu semuanya gitu, untuk mencegah keluar kan gitu. Karena Wuhan dikunci kan, sempat di lock, di kota Wuhan lah yang pertama di lock itu, mereka tidak bisa kemana-mana. Nah kota-kota lain yang di sini mensupport untuk makanan misalnya dan apapun yang ada di situ untuk mensupport masyarakat Wuhan di sini gitu. Dan pemerintah Cina juga pemerintah Cina, pemerintah Cinanya Mas. Ya jadi
policy dari pemerintah disupport oleh warganya ya. Betul. Nah, yang terakhir mungkin karena waktu, Bang Jali, Siap. apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman kita di Indonesia nih, terutama sikap menghadapi pandemi ini, kemudian hal-hal apa yang perlu dijadikan contoh dari warga Tiongkok yang ada di sana agar pandemi ini segera berlalu. Buat saudara-saudara saya di Indonesia, kami tahu apa yang kami rasakan, kami karena pernah merasakan lebih dulu. Jadi ikuti peraturan pemerintah, jangan lupa memakai masker, tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sebersih-bersihnya. Kalau perlu kita mandi, Mas. Kalau kurangi aktivitas di luar. Kalau mau keluar, hanya yang perlu-perlu aja. Lebih baik gunakan fasilitas online misalnya untuk belanja, hindari kerumunan orang, dan selalu menjaga jarak. Gitu. Yang lebih utama adalah kita harus fokus, jangan menerima informasi secara bulat-bulat, harus disaring, cari informasi dari mana media itu berasal dan sumbernya jelas, terutama dari pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus fokus, kita harus bersama melawan ini. Saya yakin kita bisa melewati ini dengan sama-sama. Itu sih. Ya, oke. Terima kasih Bang Jali. Mudah-mudahan nih pandemi ini segera berlalu dan kita kembali ke kehidupan yang normal. Kita menjadi warga dunia yang aman, damai. Amin. Insya Allah.